Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan yang berjudul Aplikasi Tiket Konser Berbasis Website. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Abdul Hamid, Ajrul Rizky Nasrullah, Marliana Rahmawati Nurhanifah, dan Salvira Febrianti. Latar belakang. Industri musik di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring berkembangnya teknologi, event serta musik konser yang ditawarkan semakin bervariatif. Mulai sekedar untuk hiburan, kampanye, hingga pengumpulan amal. Acara event musik telah menjadi ajang familiar bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berdomisili di daerah perkotaan. Melihat antusiasi masyarakat yang begitu tinggi, sebuah event organizer atau EO hendaknya mengelola acara dengan baik, mulai dari penyebaran media informasi mengenai event musik yang akan diselenggarakan, hingga proses pendistribusian tiketnya tersendiri. Penyebaran informasi mengenai event khusus musik belum sepenuhnya mudah diakses. Beberapa event tidak terinformasikan dengan baik karena minimnya media informasi mengenai event musik. Saat ini sistem penyebaran informasi dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing EO dengan cara mempromosikan melalui website dan media sosial. Peluang untuk penyebaran informasi dan penjualan tiket secara online sekarang ini mulai dilirik oleh banyak EO sebagai lahan yang menjanjikan. Karena dengan adanya penyebaran informasi penjualan tiket secara online, berarti setiap proses transaksi akan divalidasi dengan secara personal. Permasalahan penjualan tiket dengan cara offline menimbulkan beberapa masalah, yaitu terjadinya antrian panjang pada saat pembelian tiket, yang mana menghabiskan banyak waktu dan biaya yang lebih tinggi. Adanya joki tiket yang menggunakan tarif tinggi, dan juga tersebarnya penjualan tiket palsu yang diperdagangkan oleh calo. Deskripsi produk atau service. Yang pertama, data user. Kedua, data event. Ketiga, data EO. Keempat, transaksi pembelian tiket dan pembayaran via bank. Yang kelima, penukaran tiket dalam bentuk QR kode dan barcode. Yang keenam, transaksi penarikan saldo. Yang ketujuh, jumlah tiket yang tersedia. Yang kedelapan, jumlah event yang tersedia. Dan yang kesembilan, jumlah EO yang terdaftar. Keuntungan-keuntungan yang diharapkan dalam proyek ini dilihat dari sisi event organizer atau EO-nya itu tersendiri. Yang pertama, mempermudah EO mendaftarkan event. Yang kedua, mempermudah EO dalam mengelola event. Dan dilihat dari sisi usernya itu tersendiri. Yang pertama, mempermudah user dalam pencarian event yang diinginkan. Yang kedua, mempermudah user dalam transaksi pembelian tiket. Perencanaan aktivitas secara global pada proyek kami dapat teman-teman lihat di tabel yang tertera pada slide. Di antaranya ada deskripsi aktivitas, kemudian ada estimasi hari, dan ada estimasi biaya. Proyek kami memakan 125 hari kerja dan memakan biaya sekitar 85 juta. Analisa sistem berjalan. Analisis sistem dalam suatu perusahaan sangat penting karena fungsi dari analisis itu sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem itu berjalan agar sistem yang dibuat dapat menghasilkan output yang diinginkan dan dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar use case yang tertera pada slide, yaitu adalah gambaran prosedur pembelian tiket konser pada umumnya yang memiliki deskripsi pelanggan pergi ke lokasi konser, pelanggan melihat daftar tiket, pelanggan memesan tiket, pelanggan melakukan pembayaran kepada admin, dan pelanggan mendapatkan tiket dari admin. Analisa kebutuhan sistem. Pada proyek kami, kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi ini, terdapat 3 pengguna yang bisa saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu user, event organizer, dan administrator. Ketiga pengguna tersebut mempunyai karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda dan memiliki kebutuhan sistem informasi yang berbeda pula.
Yang kedua, ada kebutuhan sistem. Skenario sistem diantaranya, sistem dapat menampilkan halaman home, sistem dapat menampilkan halaman login, sistem dapat menampilkan halaman registrasi, sistem dapat menyimpan data administrasi, sistem dapat menyimpan data event, sistem dapat menampilkan halaman event, sistem dapat menampilkan halaman pembayaran, sistem dapat menampilkan QR code dan barcode, sistem dapat menyimpan data transaksi, sistem dapat menampilkan data transaksi. Kemudian di sini ada desain sistem, IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana IRD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Seperti yang teman-teman lihat di slide ini ada IRD dari web yang sudah kami buat. Di sini user memiliki user role, user memilih event, event memiliki tiket, tiket memiliki detail transaction. User melakukan transaction, transaction memiliki redeem ticket. Di sini juga transaction memiliki relasi ke detail transaction. Kemudian, user memiliki user detail, user mengelola organizer detail, user mengelola organizer income, user mengelola wallet, user melakukan top up, user mengisi withdraw, withdraw memiliki bank. Pada slide selanjutnya terdapat spesifikasi file. Di dalam proses sistem ini terdapat spesifikasi file sebagai berikut. Yang pertama, nama file user. Di dalam user terdapat nama field ID sebagai primary key, kemudian username, email, password, role ID, is active, dan date created. Yang kedua, nama file user role, terdapat nama field ID sebagai primary key dan juga role. Yang ketiga, nama file user detail, terdapat field ID sebagai primary key, user ID, name, dan HP. Keempat, nama file event, terdapat field ID sebagai primary key, user ID, name, image, date, time, location, link maps, description, dan barcode. Kelima, nama file transaction, terdapat field ID, order ID, user ID, gross amount, payment type, VA number, payment code, transaction time, transaction status, transaction message, status code, fraud status, PDF URL, dan finish redirect URL. Kemudian di sini terdapat desain antarmuka. Pada slide ini terdapat halaman utama web, di mana halaman ini adalah halaman yang akan tampil pada awal aplikasi dibuka. Di dalam halaman utama web akan ditampilkan upcoming event atau event-event yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini ada halaman login user. Halaman ini adalah halaman yang berfungsi untuk user masuk ke dalam aplikasi web. Kemudian ada halaman event. Halaman ini menampilkan berbagai event yang tersedia di web. Dan ketika event tersebut diklik, maka akan menampilkan detail event. Detail event ini berisikan tentang informasi penyelenggara event, tempat, dan waktu terselenggaranya event. 5. Halaman pembelian tiket. Halaman ini berisikan informasi tentang harga tiket dari event tersebut. Ketika user telah memilih tiket mana dan berapa jumlah tiket yang akan dibeli, maka akan menampilkan subtotal dari tiket tersebut. Dan ketika klik buy, maka akan tampil halaman payment. Halaman ini berfungsi untuk payment atau pembayaran, berisi tentang detail jumlah tiket yang akan dibeli, harga, dan informasi data pembeli. Ke-8, halaman My Ticket. Halaman ini berisikan data tiket dari event yang telah diorder oleh user, dilengkapi dengan QR code dan status. Ke-9, halaman My Transaction. Halaman ini memberikan informasi kepada user transaksi event apa saja yang sudah dilakukan oleh pengguna. Halaman Event Organizer. Pertama di sini ada halaman login event organizer. Halaman ini adalah halaman bagi pemilik event organizer untuk masuk ke dalam aplikasi web. Di sini user diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Kemudian ada halaman registrasi event organizer. Halaman ini berfungsi untuk pemilik event organizer melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun. Pada halaman ini user diminta untuk memasukkan nama, username, email, password, dan dokumen untuk registrasi. Halaman Dashboard Event Organizer. Pada halaman ini menampilkan detail ringkas mengenai event yang sukses dan event yang akan datang. Halaman Create Event. Halaman ini berfungsi untuk membuat atau mendaftarkan event yang akan diselenggarakan.
Pada halaman ini, penyelenggara event akan diminta untuk mengisi nama event, gambar, tanggal, waktu, lokasi, link maps, dan deskripsi dari event tersebut. Kemudian juga mengisi jenis tiket, harga, dan jumlah tiket yang tersedia. Halaman Exchange Event, halaman ini menampilkan data-data user yang akan mengikuti event tersebut. Kemudian halaman Wallet, halaman ini memberi informasi kepada pemilik event tentang dana yang telah diperoleh lengkap dengan history withdraw. Halaman Login Admin, halaman ini adalah halaman bagi admin untuk masuk ke dalam aplikasi web. Di sini admin diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Setelah login berhasil, maka akan tampil halaman dashboard admin. Halaman ini adalah halaman dashboard yang berisi ringkasan tentang jumlah transaksi yang masuk, jumlah pemilik akun event organizer, banyaknya event yang diselenggarakan, dan withdrawal request. Halaman transaction admin, halaman ini memberikan informasi kepada admin berupa data-data transaksi yang masuk. Kemudian ada halaman event admin. Halaman ini memberikan informasi kepada admin mengenai detail terselenggaranya event. Yang terakhir ada halaman organizer admin. Pada halaman ini admin dapat melihat informasi data dari pemilik event organizer. Pada slide ini terdapat struktur navigasi, di mana struktur navigasi website digunakan untuk menggambarkan secara garis besar atau umum bagaimana hubungan dari isi seluruh situs web tersebut. Yang pertama, struktur navigasi user. Pada web kami, user dapat mengakses home, melihat upcoming event, melihat event, detail event, dan about tanpa harus login. Tetapi untuk mengakses akun yang berisikan profile, my profile, balance, my ticket, my transaction, termasuk untuk membeli dan membayar tiket, user harus melakukan login atau registrasi terlebih dahulu. Yang kedua, struktur navigasi event organizer. Pada web kami, pemilik I.O. diminta untuk melakukan login atau registrasi terlebih dahulu, baru nanti bisa mengakses dashboard, event, create event, my event, detail event, tiket, exchange tiket, wallet, withdraw, dan history withdraw. Yang terakhir ada struktur navigasi admin. Pada web kami, admin diminta untuk melakukan login terlebih dahulu, baru nantinya bisa mengakses dashboard, withdraw request, reject atau confirm, transaction, data transaction, organizer, data organizer, event, dan data event. Selanjutnya pengkodean. Pengkodean digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Pada kelompok kami, terdapat beberapa pengkodean, di antaranya kode transaksi. Setiap transaksi harus memiliki kode agar dapat mempermudah admin dalam pencarian data transaksi. Di antaranya terdiri dari 4 digit pertama, yaitu INP strip. NP di sini merupakan inisial invoice. Lalu 2 digit berikutnya menandakan bulan, 2 digit berikutnya menandakan tahun, dan 4 digit terakhir menandakan nomor urut. Selanjutnya kode penarikan saldo. Setiap penarikan saldo harus memiliki kode agar dapat mempermudah admin dalam pencarian data penarikan saldo. Di antaranya terdiri dari 3 digit pertama, yaitu WD strip. WD di sini merupakan inisial dari withdraw. Kemudian 2 digit berikutnya menandakan bulan, 2 digit berikutnya menandakan tahun, 4 digit terakhir menandakan nomor urut. Selanjutnya, kode isi ulang saldo. Setiap isi ulang saldo harus memiliki kode agar dapat mempermudah admin dalam pencarian data isi ulang saldo. Di antaranya terdiri dari 3 digit pertama, yaitu TU strip. TU di sini merupakan inisial dari top up. 2 digit berikutnya menandakan bulan, 2 digit berikutnya menandakan tahun, dan 4 digit terakhir menandakan nomor urut. Kemudian pada slide berikutnya terdapat sekilas beberapa kode program. Ini merupakan bagian controller, selanjutnya bagian model, dan yang terakhir bagian view. Dalam proses ujinya, sistem ini menggunakan pengujian validasi. Sistem yang sudah diimplementasikan akan dilakukan tahap pengujian untuk memastikan apakah sistem dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pengujian validasi, sesuai dengan prosedur uji yang telah dibuat,
pengujian validasi menguji fungsionalitas dengan seluruh alternatifnya dan menghasilkan angka 100% valid, yang berarti pengujian sudah sesuai dengan harapan. Pengujian validasi memanfaatkan metode black box testing yang memberikan hasil yang valid pada masing-masing test case. Teman-teman bisa melihat pada slide terdapat dua contoh hasil pengujian black box testing. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah berjalan di production. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul karena tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Kesimpulannya, website ini mempermudah masyarakat, khususnya pencinta musik, yang memiliki hobi menonton konser secara langsung. Website ini juga menampilkan informasi tentang konser yang up to date, sesuai dengan harapan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu konsumen dalam proses pembelian tiket, dimulai dari membaca informasi mengenai event musik yang akan diselenggarakan, proses pembelian tiket, hingga mendapat tiket berupa QR code dan barcode. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.